Tampaknya, sedang ada kepanikan di Solo. Dari yang Tonan dengar-dengar, ada kepanikan di kubu mantan Presiden Jokowi. Setelah Presiden Prabowo melakukan kunjungan mendadak dan diam-diam ke Teguh Umar buat bertemu dan berdialog empat mata dengan Ibu Mega. Suasana di Solo jadi penuh kecemasan. Sejauh ini, tidak ada yang benar-benar tahu soal isi kesepakatan di antara Presiden Prabowo dan Ibu Mega kecuali mereka berdua. Jokowi dan para loyalisnya gak ada yang tahu juga soal isi kesepakatan tersebut. Sudah pasti, setiap ketidakjelasan dan ketidakpastian, ini menimbulkan perasaan was-was. Semua orang cuma bisa menduga-duga. Makanya, kubu Solo harus bersiap-siap buat yang terburuk. Pertemuan di antara Presiden Prabowo dan Ibu Mega bagaikan langkah mendadak dan serangan kilat. Walaupun sudah direncanakan dan diwacanakan sejak sangat lama, tiba-tiba dan serba diam-diam, sudah pasti menimbulkan pertanyaan dan ketidakpastian. Sepertinya, hanya segelintir orang yang sangat dipercaya oleh Ibu Mega yang tahu dan ikut mempersiapkan penerimaan terhadap Presiden Prabowo. Rumah Teguh Umar tampak dikosongkan dan bahkan putri dari Ibu Mega, Puan Maharani, dia gak ada di lokasi waktu pertemuan tersebut. Sepertinya Puan juga gak diberitahu soal kunjungan mendadak dan hasil kesepakatan di antara Presiden Prabowo dan Ibu Mega. Yang menarik, hanya beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Kusnadi, ajudan dari Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan yang sedang ditahan oleh KPK. Dia mencabut gugatan pra-peradilan kepada KPK. Langkah yang dilakukan Kusnadi juga mendadak dan sama sekali gak terduga. Tapi, sudah pasti, kita patut menduga kalau tindakan Kusnadi yang melakukan langkah mundur terhadap KPK ada kaitan dengan hasil kesepakatan di antara Presiden Prabowo dan Ibu Mega. Bisa jadi, tindakan Kusnadi disebabkan ada perintah dari atas. Seperti yang sudah Tonan bahas di konten Tonan minggu lalu. Tampaknya masalah hukum yang gak independen, yang masih bisa diintervensi sama kubu Solo sampai sekarang. Ini jadi perhatian dan keprihatinan Ibu Mega. Dia meminta Presiden Prabowo buat mengembalikan independensi hukum. Jangan lagi hukum bisa dicawe-cawe dari Solo seperti kejadian di Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran menjadi wakil presiden. Yang menarik, secara gak terduga juga, hari Minggu kemarin kita mendapat kabar kalau hakim yang secara tidak berdasar menolak gugatan pra-peradilan Hasto kepada KPK. Dia dijemput Kejaksaan Agung karena kasus suap di perkara yang lain.
Hakim itulah yang membuat KPK lolos dari lubang jarum dan bisa membawa Hasto masuk ke sidang pengadilan. Apakah pengungkapan korupsi hakim ini ada kaitan juga dengan hasil pertemuan di antara Presiden Prabowo dan Ibu Mega? Apakah ini semacam peringatan kepada semua aparat hukum untuk tidak lagi tunduk sama cawe-cawe dari Solo? Kalau kalian mempertanyakan kenapa Tonan masih yakin ada cawe-cawe dari Solo di dunia hukum dan peradilan kita, padahal Jokowi sudah bukan presiden. Jawabannya sederhana saja. Masalahnya adalah karena Presiden Prabowo belum berani mengganti Kapolri Listio Sigit. Kita tahu sama tahu kalau Listio ini orangnya Jokowi dan dia masih bisa mempengaruhi penegakan hukum karena masih merupakan orang paling berkuasa di kepolisian. Dia masih bisa menangkap dan memperkarakan aparat-aparat hukum yang kita tahu jarang sekali ada yang benar-benar bersih. Menurut Tonan, pertarungan politik terpenting sekarang ini memang terkait dengan independensi aparat hukum. Kalau mereka bisa independen, bekerja secara profesional, bisa menghadirkan keadilan, dunia politik bisa kembali ke kondisi normal. Para pemain politik bisa kembali bertarung dan bersaing secara fair. Tidak ada lagi yang tersandera secara hukum. Yang punya masalah hukum gak boleh dilindungi dan disandera. Mereka harus menjalani proses hukum secara adil. Selama ini, menurut Tonan, kubu Solo masih memegang kunci soal hukum ini. Bahkan, bukan tidak mungkin, mereka juga menyandera Presiden Prabowo dengan kasus hukum. Makanya, sangat penting buat melepaskan kunci hukum dari Solo demi masa depan dunia politik dan demokrasi di negara kita. Kalau kunci hukum bisa dilepas dari kubu Solo, mereka gak bakalan bisa cawe-cawe lagi. Dan pengaruhnya otomatis bakal semakin melemah. Apalah arti Jokowi tanpa Parcok alias Partai Coklat? Pertanyaannya sekarang, apakah semua kejadian di ranah hukum belakangan ini bakal mencapai puncak dengan langkah Presiden Prabowo mengganti Kapolri Listio Sigit? Tepat menjelang 6 bulan masa pemerintahannya, ini sangat bisa terjadi. Dan kemungkinan ini wajar saja membuat kubu Solo menjadi panik. Ini wajar saja membuat Jokowi jadi semakin sering uring-uringan.